Salam, saudara-saudara yang terkasih dimanapun berada. Pagi ini, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan bagimu ya Bapa di surga. Bapa yang penuh kasih, yang menjaga memelihara kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang bekerja di dalam hati kami memberikan pemahaman sehingga kami Tuhan dapat mengerti dan dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini terambil dari kitab Rut pasal 2 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan kiranya menyertai kamu. Perkataan ini disampaikan oleh Boas, pemilik ladang yang ada di Betlehem. Nah, siapakah Boas yang disebut dalam Rut ini? Boas adalah seorang tuan tanah yang kaya raya, yang bertempat tinggal di Betlehem, dan ia adalah kerabat almarhum suami Naomi, yaitu mertua dari Rut. Dan ia dikenal karena kemurahan hatinya, rendah hati, kepatuhannya kepada hukum, dan orang yang takut akan Tuhan. Ia seorang tokoh utama dalam kitab Rut, dan namanya disebut dalam silsilah Yesus, yaitu dalam Injil Matius. Saudara-saudara yang terkasih, dari pembacaan firman yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini, yaitu dari Rut 2 ayat 4, hal ini mencatat momen pertemuan antara Boas dan para karyawan-karyawannya yang bekerja di ladangnya, yang sedang menuai jelai atau panen padi. Salam atau sapaan pertama yang disampaikan Boas kepada para pekerja-pekerja itu adalah Tuhan kiranya menyertai kamu. Sapaan ini menunjukkan bahwa Boas adalah seorang yang saleh, yang mengintegrasikan imannya kepada Allah dalam kehidupan dan dalam pekerjaannya sehari-hari. Dan sapaan itu juga mencerminkan hubungan yang baik antara Boas dan para pekerja-pekerjanya. Karena mereka juga menjawab, Tuhan kiranya menyertai Tuan. Di sini kita bisa melihat adanya suatu sikap yang saling menghargai, saling mendoakan di antara Tuhan kepada hamba-hambanya. Ada hubungan yang baik, yang tulus antara atasan dan bawahan. Walaupun Boas seorang yang kaya raya, terhormat, namun dia memiliki kerendahan hati. Ketika dia datang menjumpai mereka, dia tidak berlaku seolah-olah mencari kesalahan-kesalahan dan memerintahkan ini atau itu untuk menggunakan kekuasaannya.
melainkan dia berdoa untuk mereka. Tuhan kiranya menyertai kamu. Artinya, Boas percaya jika Tuhan menyertai mereka itu, hal itu yang membuat mereka sejahtera, memberi kesehatan dan memberikan kekuatan dan melindungi mereka. Jadi, ucapan atau semua kata-kata itu adalah sebagai suatu dorongan, penyemangat bagi mereka, sehingga semakin giat bekerja. Walaupun mereka harus bekerja keras, menanggung beban, menahan terik matahari atau hujan, namun mereka tetap semangat dan tanggung jawab. Nah, saudara-saudara, karena ada tipe seorang atasan itu dapat mempengaruhi sikap kerja bawahan. Barangkali jika ada atasan yang mungkin menyebalkan, yang tidak peduli kepada para karyawan atau pelayannya, hal itu tentu bisa menjadi salah satu penyebab rasa letih bagi para pekerja dan kurang semangatnya, bahkan kurang bertanggung jawab. Namun di sini bisa kita melihat bagaimana Boas menyapa para pekerjanya. Dia tidak seperti para tuan tanah pada zaman dulu, tetapi dia menyapa mereka dengan ucapan, Tuhan kiranya menyertai engkau. Tentu hal itu bukan sekedar basa-basi, tapi itulah doa dan harapannya kepada Tuhan. Dan hal itu juga menunjukkan bahwa ketika seseorang yang hidup di dalam Tuhan, disertai oleh Tuhan atau berjalan di dalam penyertaan Tuhan, yang pasti setiap detail kehidupannya akan bisa menunjukkan karakter yang religius, yang rohani dan penuh berkat. Dan imannya kepada Allah nyata dan aktif. Karena memang sudah seharusnya iman itu tampak dan nyata dalam kehidupan dan pekerjaan kita dimanapun kita berada dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Sebab jika Tuhan ada di pihak kita, jika Tuhan bersama dengan kita, semua hal yang sesuai dengan kehendaknya dapat kita lakukan. Nah, Tuhan kiranya menyertai kita semua. Amin. Ya Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar di dalam hubungan kami, baik antara atasan ke bawahan, pimpinan kepada bawahannya, dan juga Tuhan, baik sebagai orang tua kepada anak, keluarga, biarlah kami memiliki hubungan yang sehat, yang penuh dengan kasih sayang, yang bisa menunjukkan tanda-tanda bahwa kami hidup di dalam Engkau, agar kami bisa bersikap yang baik, yang memberikan berkat baik kepada sesama kami. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami, sehingga kami bisa menjadi berkat kepada orang lain. Dan kami mengandalkan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami bersama Tuhan, kami dapat melakukan segalanya. Terima kasih ya Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa.